Nah, saya ingin jawab, saya bukan tipe orang seperti itu yang punya kekuasaan kemudian diam, kemudian hanya menjadi penikmat, kemudian melupakan problem-problem rakyat yang dihadapi di lapangan. Itu kan tipe-tipe pemimpin pengkhianat menurut saya. Kalau dia udah punya kekuasaan, yang dia sadar kekuasaan itu dari rakyat datangnya selain dari Allah, kemudian dia hanya jadi cukup penikmat, ya, menikmati kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, partainya, kemudian enggak membela urusan rakyat dan diam ketika ada masalah di lapangan. Update ya, pasca kunjungan saya ke Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dan Tanjung Perak, Surabaya, tanggal 4 dan tanggal 5, ya, bulan April 2024, yang beritanya cukup menghebohkan jagat raya itu, ya, dengan tentu pro kontra orang menanggapinya, nggak apa-apa, demokrasi ya, walaupun tentu harus ada juga yang harus kita klarifikasi, ya. Misalnya ada tuduhan bahwa apa yang saya lakukan yang kemudian muncul, ya, pemberitaan cukup masif itu seolah-olah itu adalah cara saya untuk, nah, ini menurut salah seorang politisi yang nggak perlu sebutkan namanya dan dari pakai apa. Menurut politisi itu, apa yang saya lakukan itu adalah bentuk mencari muka, mencari perhatian, ya, mungkin juga mencari posisi katanya. Posisi apa ya, saya juga nggak tahu. Ya, mungkin dianggapnya karena pilpres, ya, dan kemarin saya ada di pasangan calon tertentu dan dianggap ini politik, cari perhatian, ya, dan bla 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 bla. Menjawab tuduhan ini mudah. Kalau saya tipe penjilat, kalau saya tipe orang yang apa ya, menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan diri saya, justru yang saya lakukan itu salah. Harusnya kalau mau perhatian, ya, mau jabatan, ya bukan dengan cara yang saya lakukan kemarin. Harusnya cukup saya jadi anak baik dalam tanda kutip, anak baik, denger-dengeran, nggak ribut-ribut. Nah itu kan pasti yang saya lakukan itu, kalau tujuannya untuk mencari jabatan atau mencari perhatian. Jadi salah nih orang yang ngomong kemarin, ya, ngaco ya, kalau nggak ngawur gitu. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin untuk mencari perhatian agar saya mendapatkan sesuatu, katakan jabatan, ya, mungkin yang saya lakukan bukanlah cara yang sudah saya lakukan itu. Mungkin cukup saya diam-diam aja, nggak pernah tampil ke permukaan, nggak pernah tampil ke ruang publik, ya, nggak ribut-ribut, jadi anak manis saja, berada di zona nyaman, kan gitu. Nah, saya ingin jawab, saya bukan tipe orang seperti itu yang punya kekuasaan kemudian diam, kemudian hanya menjadi penikmat, kemudian melupakan problem-problem rakyat yang dihadapi di lapangan. Itu kan tipe-tipe pemimpin pengkhianat menurut saya. Kalau dia udah punya kekuasaan, yang dia sadar kekuasaan itu dari rakyat datangnya selain dari Allah, kemudian dia hanya jadi cukup penikmat, ya, menikmati kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, partainya, kemudian enggak membela urusan rakyat dan diam ketika ada masalah di lapangan. Jadi salah tuh ya tuduhan itu, saya ingin klarifikasi. Oke. Kemudian ada tuduhan kedua dari politisi juga, saya nggak perlu sebutkan orang dan partainya. Saya dianggap dituduh sebagai biang kerok kegaduhan. Tuh sobat migran, teman-teman sobat migran sakit hati juga tuh dituduh begitu. Nah, orang ini ngomong tentu ya nggak punya modal pengetahuan yang cukup atas masalah mungkin dia pintar dalam hal lain, ya, gitu. Tapi dia ya tidak pintar memahami masalah yang sesungguhnya terkait apa yang dialami oleh pekerja migran, ya, sehingga tuduhannya, ya, apa yang menjadi pemberitaan itu dituduh sebagai kegaduhan dan biang kerok kegaduhan itu saya. Nah ini ngejawabnya gampang juga. Kalau kegaduhan itu dianggap tidak penting dan saya dituduh biang kerok, pertanyaannya ngapain ya mau ditindaklanjuti dalam rapat berikut? Ya, nggak perlu rapat, nggak perlu ada upaya revisi, kan gitu. Dianggap aja angin lalu yang disampaikan oleh Benny Ramdhani misalnya. Tapi buktinya rapat kan 2 hari lalu tingkat eselon 1 dan tanggal 16 nanti rapat, ya, di level menteri dan kepala pimpinan lembaga, ya. Oke sobat migran, ada Agung Puspa Dewi juga baru gabung, ada Hanol Choa, ya, ada Ani Yanda juga, ada Mitch juga, ya, ada Ito Santo, ya, yang baru gabung nih. Kemudian ada dia Asmarani, ada Rini, Oce Rini, ya, Adipati, Ronggolawe, apa kabar? Ada Om Denny Mokodompit, ya,
Sehat selalu, minadin wal faidin. Dari Ridwan Olihi, halo apa kabar? Minadin wal faidin. Ya. Ada Ejelo, ya Martes, ada Mentari Pagi, kemudian ada Putri Kembar. Nah, Sobat Migran, tanggal 16 nanti rapat ya yang terkait dengan masalah-masalah barang kiriman PMI. Nanti BP2Mi akan diundang kembali dan nanti saya langsung yang hadir